Selamat siang semuanya. Masih semangat gak nih? Ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan nama saya Marcelo Natalia Simarmata, biasa dipanggil Marcelo, dan teman saya Kelvin Saputra, biasa dipanggil Kelvin. kami berdiri di sini membawa puisi berantai. Ada yang kenal nggak nih juri-juri di depan ini? Sebelum kita memulai acara ini, mari kita perkenalkan dulu para dewan juri kita. Yang pertama, Miss Yulita. Selamat siang, Miss. Yang kedua, Pak Refli. Selamat siang, Pak. Yang ketiga, Pak Sir Gibran. Good afternoon, Sir. Tanpa berbasa-basi, marilah kita memulai acara ini. Kita dengarkan kriteria dari Dewan Juri. Kita persilahkan Dewan Juri untuk naik ke atas panggung. Baik, selamat siang. Bapak mewakili Dewan Juri menyampaikan kriteria penilaian kita pada hari ini. Jujur kalau untuk puisi berantai baru pertama kali akan dipentaskan di sekolah kita ini. Oleh sebab itu ada satu kebanggaan kepada kita bersama. Mari kita nikmati bersama-sama puisi kita. Dan dalam penilaiannya stressingnya kepada 3. Pertama sekali vokal atau pengucapan. Jadi anak bapak ucapkan dengan jelas kata-kata yang disampaikan. Kemudian yang kedua intonasi yang tepat, ya. Tentu tidak mungkin suaranya datar saja, intonasi yang tepat. Dan yang terpenting adalah keterpaduan. Jadi di dalam puisi berantai ini ada keterpaduan yang disampaikan antara pembaca puisi 1, 2, dan 3 sehingga seolah-olah menjadi satu puisi. Barangkali seperti saja yang Bapak sampaikan dan selamat menikmati. Oke, terima kasih Pak Refli. Beri tepuk tangan dong pada Pak Refli. Oke, penampilan pertama dari Penampilan pertama dari puisi berantai ini adalah Joheskel dan kawan-kawan dari kelas 82. Beri tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi SMP Frater. Kurang semangat nih, mana suaranya? Selamat pagi Frater. Wah gitu dong, baru semangat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Joeskelan Denliza Luku sebagai kuli bangunan. Perkenalkan, nama saya Septiana Nugrah Ramadan, berperan sebagai penjual burung. Perkenalkan, nama saya Joshua Nenggolan, saya sebagai pemuja wanita. Kami akan membawakan puisi. Silakan didengar ya. Aku adalah seorang kuli bangunan. Aku adalah seorang penjual burung. Aku adalah seorang yang sedang jatuh cinta. Dalam hamparan tanah yang kosong, itu kubuat sebuah bangunan untuk Burungku, dia lucu sekali. Setiap pagi aku kasih makan. Dan tiap pagi juga aku masukkan. Celana pacarku ketat sekali, seperti Satlantas Brito Norman, yang bodinya
kekal seperti linggis, martil, cetok, seperti alat bangunan untuk Sangkar burungku, jelek sekali. Akan aku ganti dengan sehingga dibutuhkan besi dan seng untuk calon mertuaku. Kerjanya marah-marah saja. Tiap hari minum kopi dan sarapannya pasir, semen, aku campur dengan air, kan aku aduk untuk memoles burungku. Sangat indah sekali, sehingga semua terpesona pada burungku. Dan seringkali kau mengelus-elus. hidung pacarku mancung seperti Pinocchio. Lesung di pipinya menambah ketampanannya. Aku berat untuk menemplok adunan pasir dan jadilah bangunan untuk Burungku, sangat indah dan lucu itu. Akhirnya terlepas dari hidung pacarku terkena besi pondasi yang aku rangkai amat panjang sepanjang burungku. Warnanya sangat indah seperti mata pacarku yang bundar bagaikan ban truk bosku karena tertutup. burungku. Terlepas lagi dari sangkarnya. Aku sedih sekali. Ingin aku menangis. bapakku, orang bijaksana. Ia sangat baik padaku. Sehingga dalam ultahnya nanti ingin aku beri hadiah. 2 sak semen akan aku aduk, tapi aku sudah lelah karena dari pagiku belum makan. Kroto, belalang, ulat itu makanan burungku. Dan sedikit aku beri vitamin C agar cepat. Mati aku ketika melihat pacarku memakai baju. Batu bata kutumpuk di samping rumah aku hingga aku lelah mengejar. Burungku yang terlepas dari sangkarnya. Pacarku, aku semakin cinta padanya karena kemarin datang ke rumah membawa oleh-oleh. Batu bata akan kubuat pelindung. Burungku akhirnya tertangkap juga. Ternyata Tersangkut di resleting pacarku. Warnanya kebiru-biruan menyilaukan seperti sangkar burungku. Dia berpenghuni kembali untuk Melihat burung-burung aku yang ceria. Sekian saja puisi dari kami. Sekian dan terima kasih. Ini baterainya habis. Tes. Penampilan keren yang banget luar dong. biasa. Selanjutnya adalah Geoffrey dan kawan-kawan dari kelas 81. Beri tepuk tangan yang meriah dong.
Selamat pagi semuanya. Kami dari Harapan 1 akan membacakan puisi berantai. Perkenalkan, nama saya Jama Yuda Arifin Hulu. Perkenalkan, nama saya Geoffrey Abdul Tanjil. Perkenalkan, nama saya Alexander Octaverius. Saya berperan sebagai maling. Saya Gicalek. Saya berperan sebagai petani. Kan aku cerdaskan bangsa untuk Indonesia tercinta. Namun, semuanya bisa kita lakukan jika bersama-sama. Karena Uang sudah dilipat di bawah meja, hingga meja pun tak bisa melihatnya. Sudah letih menggarap sawah, hasil tak ada. Pajak pun hanya mengenyangkan perut para pejabat yang seperti Monyet. Aku terbiasa disebut monyet. Panjang tangan dan semutan indah lainnya. Nyawa menjadi pertaruhan demi sesop nasi untuk mengenyangkan perut pejabat yang gendut-gendut. Dalam perutnya ada emas rakyat, ada beras petani, ada pajak para pedagang kecil. Lihat kami sengsara merasakan kebahagiaan besar untuk kami mampu memperjuangkan hak-hak para petani, hak-hak kaum muda yang terinjak-injak, dan hak-hak para anak-anak generasi bangsa. Untuk para koruptor akanku biarkan. Walau aku disebut monyet, maling atau apalah, anak-anakku butuh sesuap nasi, butuh lembaran bergambar Soekarno untuk pendidikannya. Hanya sebatas ayam tetangga, aku bisa hukum mati, hukum mati, hukum mati. Untuk mereka yang sudah menggelapkan uang rakyat, mari kita potong, lalu tinggal dicangkul dan terus seperti itu. Akan tetapi pupuk kain naik harganya. Adakah para pejabat memikirkan nasib kami para petani? Di sini kami terseok-seok di antara tanaman padi, di sana mereka mencuri dengan terpaksa. Maafkan aku anak-anakku. Sebenarnya tak ingin ku cukupkan perutmu, pendidikanmu dengan uang haram. Namun apa daya, pekerjaan susah ditemukan dan didapatkan. Harga yang semakin naik dan hidup terlalu sulit untukku. Walaupun nanti aku ketahuan dan dibunuh oleh mereka yang mencuri uang rakyat. Sekian, terima kasih. Wah, keren banget. Selanjutnya, Joshua dan kawan-kawan dari kelas 93. Beri tepuk tangan yang meriah. Selamat siang semuanya. Burungku, karya Joshua Lionel Anggoro Putra Agung.
Aku adalah seorang tukang bangunan. Aku adalah seorang tukang burung. Aku adalah seorang yang sedang dimabuk cinta. Di sebidang tanah yang kosong itu, aku akan membuat sebuah bangunan untuk Burungku, ia sangat menggemaskan. Setiap pagi aku kasih makan dan tiap sore aku masukkan ke Baju pacarku ketat seperti baju seksi dan badannya kekar seperti semen, palu, linggis, alat bangunan untuk sangkar burungku yang patah. Akan kuganti dengan sangkar baru. Sehingga dibutuhkan besi dan seng untuk calon mertuaku. Kerjanya marah-marah saja. Tiap pagi minum teh dan sarapannya pasir, semen. Aku campur dengan air dan mengaduknya untuk memoles burungku. Sangat cantik sekali. Seringkali aku mengelus-ngelus kepala pacarku. Rambutnya halus, lesung di pipi menambah kegantengannya. Aku berat untuk menemplok adukan semen dan jadilah bangunan untuk burungku. Sangat indah dan lucu. Akhirnya terlepas dari hidung pujaan hatiku. Terkena beton pondasi yang kubuat amat panjang, sepanjang burungku. Warnanya sangat indah dan menawan. Seperti mata pacarku. Bulat bagaikan ban truk pasir karena terbuka. burungku lepas lagi dari tempatnya. Aku sedih sekali dan ingin menangis. bapakku. Orangnya bijaksana dan baik padaku. Sehingga dalam ultahnya nanti aku ingin memberi hadiah Satu truk penuh pasir. Aku aduk sampai akhirnya aku lelah dan lapar. Aku ingin memakan Kacang, ulat, belalang. Itu makanan burungku. Dan sedikit ku beri vitamin agar cepat mati aku ketika melihat badan pacarku yang begitu six pack. batu bara kutumpuk di samping rumah hingga aku lelah mengejar burungku yang lepas dari tempat. Pacarku, aku semakin cinta padanya karena kemarin ia datang ke rumah membawa oleh-oleh 3 sak semen dan aku buat untuk pelindung. Burungku akhirnya tertangkap juga. Ternyata tersangkut di resleting pacarku. sekian, terima kasih. Dia mau ditangkap balik. Gimana nih pantun tadi? Keren kan? Selanjutnya Shirley dan kawan-kawan dari kelas 71. Beri tepuk tangan yang meriah. Selamat siang semua. Kami dari kelas 71 akan membawakan puisi berantai. Kenalkan, nama saya Shirley Giovanniza Gete dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Valencia Fedoragia. Perkenalkan, nama saya Gabriel Aryo. Saya akan membawakan puisi saya sebagai pejuang. Saya sebagai pecinta. Saya menjadi apa? Lupa bro. Menjadi apa? Kita. Menjadi kemerdekaan. Pada pertengahan Agustus 45, kami bangkit merebut kemerdekaan. Kami siramkan darah perjuangan.
tapi aku masih berbaring di atas. Kekasihku, aku tak menyangka engkau begitu tega melakukan itu. Kau putuskan cintaku uang suci. Ini rasanya aku melumat kembali. Pantat ayamku kini tampak membesar. Sebentar lagi telur akan keluar lewat Celah-celah benteng perjuangan akan kuhancurkan penjajah. Aku muak, aku benci kekerasan dan ingin rasanya aku bunuh. ayamku. Kau sia-siakan cintaku. Dulu kala cinta kita bersemi, kau merengku dalam dekapan. Dan kini Hanya tinggal setetes darah, tapi aku masih berdiri kokoh. Ku tantang 1000 penjajah dengan sebilah pedang-pedang di kananku. Seujung keris di kiriku, aku hancurkan. surat cinta yang kau kirimkan dulu, kini masih tersimpan di buku diari. Ku biarkan semua kenangan, tapi aku tak mampu mengeluarkan. Telur-telur ayamku yang besar-besar sebentar lagi menetas. Dan aku akan banyak mempunyai. Mayat-mayat yang terbujur kaku dengan penuh luka di dada. Kalau maut mengancamku, aku tak akan berpaling dari Matamu yang besar bagai bola bekel, tapi kini hanya tinggal Bulu ayamku tumbuh satu persatu, kini kulihat membesar. Oh, betapa bahagia hatiku, ayamku. kubunuh kau, kau pengkhianat. Aku pimpinan laskar perjuangan, takkan gentar oleh 1000. bayangan cintamu yang biru. Dan kini kau berpaling dari Kotoran ayamku yang menyebarkan aroma jingga. Aku peternak ayam, setiap hari kujual ayamku. Di medan perang, darah membasahi bumi pertiwi, tempat pahlawan membela negerinya demi kemerdekaan. cintaku pada seorang yang bergayut di hatiku. Tapi kandas di tengah jalan hingga terbayang. Tai ayamku keras seperti Dadaku kau tusuk, walau maut akan Mencari cintaku. Dulu begitu pasrah dalam rengkuhanku. Kau hanya mendekap. ayamku. Begitu besar jasamu padaku. Kau berubah hidupku dari kemiskinan menjadi keberingasan dalam membunuh musuh. Aku berteriak lantang dengan menggema. Sepucuk surat cinta, kini hanya kenangan. Aku tak mudah melupakan kala kita sama-sama. bertelur ayamku. Kini bertelur lagi. Kuperhatikan telurmu keluar dari Moncong senapan musuh dan kulihat panser musuh yang mulai mengeluarkan Janji untuk sehidup semati. Bulan bintang menjadi saksi cinta kita. Janji untuk sehidup semati. Bulan bintang. Kasih kala aku menatapmu, dan aku teringat. pantat ayamku. Akankah kau mengeluarkan Aku berdiri di antara erangan dan rintihan. Kudengar di antara Kidung asmara, gemelan cinta bertalu-talu. Di antara dua hati menyatu kasih. Kau hanya memberikan sebagian. telur-telurmu satu demi satu dan meledak, dor. Tapi aku masih berdiri menantang ku genggam bambu runcing bertatah merah putih. Aku bermandikan darah perjuangan, namun aku tak menyangka Kau jual murah cintamu, lalu kau berpaling dariku. Kau anggap hina diriku, walau diriku tak mampu. beranak lagi. Sudah sekian lama telurmu menetas lagi. Ayamku, aku harap kau kenang-kenanglah kami yang tinggal tulang di perut bumi. Kami berbaring di antara Cinta dan dusta berbaur jadi satu. Kurelakan kau pergi dariku, dan aku hanya berkata, ayamku, bertelur lagi buatku. Semakin banyak telurmu, hatiku semakin senang. Karena hanya engkau yang mampu membunuh musuh-musuhku sambil memegang ujung tombak. Aku berteriak, sayang, biar kau baca puisi-puisiku. Sekalian cintaku telah kujual di pasar. Dan kita tinggal ayamku yang masih kecil bermain dengan lucunya. Betapa senang hatiku melihat darah yang berceceran, kubiarkan merah putih menjulang di angkasa. Pertanda perjuangan mencapai puncak. asmaraku. Dulu tumbuh bersemi, kini layu ditapra panas cintamu. Kasih, kudoakan kamu. dimakan ayam hingga kini tumbuh membesar dan menjadi pahlawan dalam berjuang demi bangsanya. Sungguh besar jasamu.
kasihku, biar aku sendiri menatap masa depan untuk bertelur sebanyak mungkin hingga kau banyak mempunyai. Pejuang kemerdekaan tanah air kita, dan aku harus berhasil jadi salah satu orang yang berhasil dalam bercinta. Tapi kau selalu menghindari bila ku tatap wajahmu, dan kau selalu menyodorkan pantatmu yang siap bertelur. Kau sibuk mencari tempat untuk membunuh musuh. Aku pertaruhkan nyawaku karena aku pahlawan yang menderita karena cinta kasih. Sebagai tanda perpisahan, ini rasanya aku memandangmu dalam-dalam dan ku keluarkan telur-telurmu. Aku sangat bahagia walau hanya sekejap melihat ingin rasanya telur itu. Kutusuk dengan sebilah pedang sambil aku berteriak. Cintaku kandas di tengah jalan hingga akhirnya dierami oleh induknya. Oh ayamku, seandainya cinta ditolak dukun bertindak. Tidak, tidak. Merdeka, merdeka. Sekian puisi dari kami, terima kasih. Wah, keren banget. Pasti keren dong. Kalian sudah bosan belum? Mau lanjut atau games dulu? Oke, jadi games kita adalah kuis berhadiah. Bagi kalau ada yang tahu langsung angkat tangan dan maju ke depan. Udah siap kan? Pertanyaan pertama, siapa nama kami berdua? Yang tahu langsung maju ke depan. Langsung. Aku nggak bisa nggak panjang bro. Pendek aja lah, tolong lah ya. Marcelo bisa semuanya kali aja lah ya. Perkenalkan, nama saya Fernando Hutapea. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Namamu Kelvin Saputra. Marcelo Simanungkalit. Salah. Oke, kamu gagal. Ya, kasihan. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Ayo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, bisa dipanggil Ilham. Saya akan menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh kedua orang ini. Nama dia Kelvin Saputra dan Marcelo Natalda Lipi. Jawaban Anda salah. Siapa lagi? Ayo. Oke. Perkenalkan, nama saya Gofredo Davin. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Nama dia Kelvin Saputra. Nama dia Marcelo Natalda Simarmata. Jawaban Anda betul. Nah, pertanyaan kedua. Apa nama gunung tertinggi di Indonesia? Langsung maju. Boleh OSIS. OSIS boleh. Boleh. Perkenalkan, nama saya Stefan Juan, saya akan menjawab pertanyaan ini. Gunung tertinggi adalah Gunung Jayawijaya. Jawabannya betul.
Ini menyangkut ASEAN ya. Apa nama mata uang Kamboja? Siapa tahu langsung maju. Nggak boleh OSIS. Nggak boleh OSIS. Ayo, siapa tahu? Langsung maju. Nggak usah angkat tangan. Oh, udah. Ayo, langsung maju. Ayo. Oh, kamu telat. Perkenalkan, nama saya Justin Felix. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Nama mata uang Kamboja adalah Riel. Jawabannya betul. Pertanyaan keempat. Siapa nama presiden yang ketiga? Langsung maju. Yang kecil. Perkenalkan, nama saya Zivana Maxwell Andarik dari kelas 81. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Presiden ketiga Indonesia. Presiden ketiga Indonesia adalah B.J. Habibie. Jawabannya betul. Pertanyaan terakhir. Tugu gempa didirikan untuk memperingati peristiwa pada tanggal? Ayo maju. Maju. Oke. 30 September. Nama Salmani. Ngomongnya ke mereka, Pak. Didik. 30 September. Tahunnya? 2009. Jawabannya betul. Segitu dulu ice breaking kita. Mari kita lanjut puisi berantainya. Kasihan. Selanjutnya puisi berantai dari Maria dan kawan-kawan dari kelas 91. Kepada mereka dipersilakan. Ayo. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas 91 akan menampilkan puisi berantai. Perkenalkan, nama saya Maria Sintisya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Melani. Perkenalkan, nama saya Wahyu Maulid Saputra. Oke, kita mulai ya. Saya, pemudi cinta tanah air, siap menghormatimu sebagai pahlawanku. Saya, chef profesional, resep bumbuku, siap menebakkan rasa hidupmu. Saya, peternak gigih kambing-kambing dan ayamku, siap mewarnai hari-harimu. Pagi yang cerah, aku terbangun dari lelapnya tidurku. Kokokan indah terdengar, bermelodi di telingaku. Ayam-ayam yang kusayangi, yang selalu ku belai dan ku jaga, serta selalu ku jadikan. Ayam geprek adalah masakan favoritku. Dibuat dengan racikan terbaik. Ku tambahkan sedikit lada, garam, dan sedikit campuran Keringat, darah, dan air mata para pahlawan sudah biasa membanjiri bumi Ibu Pertiwi hanya untuk mendengar satu kata, merdeka. Rintihan-rintihan rakyat. Mo, sapi-sapi menyapaku dengan gemuruh. Aku berjalan di tengah kerumunan sapi dan menikmati belayan angin serta tarian ilalang. Walaupun terkadang kotoran sapi yang harum dan lezat
masakanku yang tak perlu diragukan lagi. Bahan-bahan masakan yang sederhana dapat kuolah menjadi makanan yang mewah. Dengan tangan profesionalku, membuat orang-orang yang mencicipi makananku Mati. Kata mati tak sedikit pun menggentarkan semangat juang para pahlawan. Langkah kaki tak goyah, terus maju ke depan. Sungguh besar kobaran semangat di dadamu. Merah putih kau tanamkan di sanubarimu. Semangatmu bagaikan kambing-kambing yang berlarian ria, mengukir senyum di bibirmu adalah kebahagiaan bagiku. Walaupun terkadang aku kesal karena kambing-kambingku kabur dari kandangnya. merdeka, merdeka. Suara semarak terdengar di setiap penjuru Indonesia. 17 Agustus adalah pembuktian bahwa perjuangan Indonesia tidaklah sia-sia sampai tetes terakhir. Tanah yang ku campurkan ke dalam sup kariku, tak lupa sedikit ku campurkan merica. Akan kupastikan semua berpadu sempurna, ku potong-potong. Burung berkicau seolah bernyanyi untukku. Ku ulurkan tanganku, burung pun hinggap di atasnya. Ku usap sayap indahnya, lalu Kutumbuk di dalam besung sambil halus merata, dan daging yang sudah kupotong kutusuk dengan tombak peluru atau bambu sekalipun tidak akan menggentarkan semangat mereka dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Tapi ingatlah kata merdeka bukanlah akhir dari perjuangan kita. Pemuda-pemudi Indonesia masih berperan penting untuk melanjutkan perjuangan. lanjutkan perjuangan dengan menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Karena Indonesia, agama, bahkan dunia sangat membutuhkan dirimu. Show to the world if you can. Terima kasih. Wah, keren ya. Selanjutnya dari Franz dan kawan-kawan 83. Beri tepuk tangan yang meriah. Yo halo, pagi semua. Apaan sih? Orang juga udah duluan bilang pagi, masa telat bilang paginya? Ulang-ulang deh. Selamat pagi semuanya. Maaf, ada kesalahan teknis. Selamat siang semuanya. Ya, pada hari ini saya ada nama sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Francesco Senduro dan rekan-rekan saya yang bernama Saya Ariel sebagai tukang pecel. Saya Baptista Revano sebagai koruptor. Hidupku amatlah sejahtera. Bagaimana tidak? Si rakyat jelata tidak tahu aku telah merampas hartanya. Kuhabiskan semua uang untuk membeli Cabai-cabean. Cabai yang segar merupakan salah satu bahan pokok untuk menjadikan pecel yang lezat. Ku ambil pisau untuk memotong. Hatiku hancur melihat kekasih yang amat kusayang telah bersama orang lain. Apa salahku hingga dia tega meninggalkanku demi lelaki lain? Apakah aku harus memakan harta rakyatku? Itulah profesiku. Tak perlu ku susah-susah bekerja keras. Tinggal ku suruh mereka untuk membayar pajak yang tinggi, lalu aku bersenang-senang. Jika ada yang mulai mencium aksiku, ku beri saja mereka dengan Pecelku. Ku aduk dengan sepenuh hati agar bumbu dan sayuran teraduk dengan sempurna. Ku yakin semua orang pasti menyukai pecelku. Agar pecelku disukai banyak orang,
Aku menggunakan resep rahasiaku, yaitu kumasukkan sedikit Racun yang mematikan. Itulah kau yang sebenarnya. Kau sayangi aku dan kau ucapkan janji manismu. Kau tak pernah tahu betapa aku larut dalam setiap kata cintamu. Setiap ku membayangkan wajahmu, selalu saja aku teringat pada sesuatu. Karena kau mirip dengan uang recehan. Hahaha, aku sudah dengan uang recehan. Karena dengan uang itu aku bisa mengasihi mereka-mereka yang kuanggap tak berguna. Aku juga suka dengan uang dolar. Aku bisa gunakan uang itu untuk pergi ke luar negeri sesuka hati, yaitu Spanyol, Turki, Amerika, bahkan Paris. Aku bisa mengunjungi benua-benua yang aku suka. Aku tak suka dengan orang yang suka mengatur-ngatur hidupku. Jika ada orang yang mengatur hidupku, aku akan ulek-ulek dengan cobek. Kuulek bumbu dan sayuran hingga menjadi pecel yang lezat. Aku tak ingin membuat kecewa pelanggan-pelangganku. Maka pecel itu ku kenang dalam duka. Kau memang amat ku cinta. Namun apalah daya kau hanya butir-butir dengan kenangan yang melukai hatiku begitu dalam. membanting tulang, lupakanlah aku tak perlu bekerja keras. Bagiku untuk mendapatkan uang sangatlah mudah. Dengan mengelabui oknum yang menurutku dapat merusak aksiku. Ku beri mereka uang receh sisa dari pestau. Jika aku bosan, uang itu akan ku ulek sepenuh hati. Jika aku melihat orang yang kelaparan, dengan sigap aku buat pecel dengan jurut gituku. Kemudian aku bagikan pada mereka. Hah, lihatlah para pejabat itu. Mereka yang harusnya peduli, malah berpura-pura buta dan tuli. Sedangkan mereka hanya menangis meratapi kenyataan. Karena kau telah menghancurkan hatiku bagaikan cangkir kaca yang dilempar dan tertabrak turut hancur menjadi kepingan yang tak berbentuk. Sungguh tega kau buat untuk shopping, membeli segala barang yang bagus ku kenakan. Berapapun harganya, aku pasti sanggup untuk membelinya. Karena aku memiliki harta yang banyak. Harta itu ku tambahkan cabai merah yang mahal harganya. Tahu apa pemerintah tentang tukang pecel? Mereka hanya bisa mengubah harga semau mereka. Stok pecelku berkurang karena harga cabai yang melonjak. Akhirnya aku selalu menangis semalaman, mengingat pacar pertamaku pergi bersama lelaki yang punya motor. Mengingat keluargaku yang serba kekurangan. Ayahku baru saja kehilangan pekerjaannya. Sedang ibuku sekarang menjadi penjual pecel yang setia kepada langganannya. Aku geram, berharap punya motor baru. Aku ingin bunuh rakyatku yang malang. Teruslah kau membayar pajak. Jika telat, denda pun menggunung. Maka kayalah aku. Kuharap harimu tanpa bahagia. Sungguh ku kasihan padamu. Pecel-pecelku yang malang. Akibat melonjaknya pasaran cabai, harga pecel pun ikut meningkat. Kasihan pelangganku, tidak dapat menikmati pecelku yang nikmat lagi. Mungkin cabai meningkat karena pemerintah yang tidak jujur, yang suka memakan uang rakyat, uang yang mampu menghilangkan semua kebahagiaan para koruptor. Sebab aku kehilangan cinta, keluarga pun ikut menderita. Dasar koruptor. Dungu, masih ada saja rakyat yang menuntut, berani menuduhku mencuri uang rakyat. Ada-ada saja kelakuan yang sok berkelakuan baik. Aku tak berani menuntut balik, sebab aku kasihan kepadanya, kepada mereka, kalian juga. Aku hanya perlu mencuri cabai tentaga. Sesekali aku ambil cabai di belakang rumah tetangga baikku. Aku sudah tak punya cara lagi untuk menghidupi keluargaku. Aku benci koruptor. Aku benci mantan pacarku. Aku sangat menyukainya. Aku suka koruptor. Aku benci, sangat benci koruptor. Pergilah mantan pacarku. Tunggulah sampai aku nanti kaya.
aku tetap suka padamu. Rakyatku yang jelata nan jelita tetaplah menderita. Sekian dari puisi berantai kami, terima kasih. KBL keren banget loh. Selanjutnya nomor urutan 7 Ramawati dan kawan-kawan dari 72. Beri tepuk tangan meriah dong. Tes. Selamat siang sampai Frater. Perkenalkan, nama saya Rahmati Zahwa. Nama saya Dominik Selena Gopsiura. Dan saya Valencia Kristiani. Kami perwakilan dari kelas 72 akan membawakan puisi berantai yang berjudul Berjuang Cinta, Tukang Sate, dan juga Panglima Perang. Di keheningan malam, terdiamku sendiri melihat bayanganmu. Bak sang rembulannya mengintip malu di balik jendela kamarku. Oh kekasihku, dirimu yang tampan, manis, dan lembut seperti kambing yang berbulu tebal dan gemuk segemuk badak. Kan ku jadikan sate dan ku bakar dengan granat dan bom yang meledak-ledak. Kulihat benteng nan jauh di sana. Aku siap, musuh datang dengan membawa pacarku yang manis. Engkau yang telah menggembok hatiku dengan gembok cintamu. Ku belai rambutmu yang hitam dan harum seharum bau sate yang sedap. Ku kipas-kipas sate bakarku. Ku buat bumbu-bumbu sate lezat dari peluru-peluru pistolku. Ku siapkan senjata dan akan ku tembak. Hatimu yang berwarna seperti pelangi di surga, membuat aku seperti malaikat tak bersayap. Sungguh aku mencintai. Kambing itu kini sudah terbakar hangus. Kini sudah sirna dan berubah menjadi sate yang lezat, selezat api yang berkobar-kobar, mayat-mayat yang bergelimang, arena perang hancur di tengah-tengah. Hatimu yang luas, seluas telaga Kausar di surga, tampan setampan Umar bin Khattab yang mempesona. Duhai malaikatku, akan kuberikan semua sisa asap-asap yang mengepul, namun harum. Kutusuk-tusuk satu persatu peluru-peluru yang kusiapkan dan siap kutembakkan. Semua pasukan tewas mengenaskan. Mayat-mayat itu berkata, sate, 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 satenya bu, satenya pak, satenya kek, satenya nek. Beli yang banyak, satu porsi dapat. Hatiku yang hancur berkeping-keping. Setelah ku tahu, ternyata kau tak suka padaku. Ku ingin sekali memelukmu wahai mayat-mayat prajurit perang. Berjuang patah semangat, kalahkan musuhmu dengan kerinduan yang ada dalam hatiku. Ku ambil dengan sejuta kasih sayang dan segenggam granat. Aku serang habis-habisan musuhku dengan seluruh senjataku. Tak peduli mayat-mayat kini terbangkalai, yang kadangkala mereka sering membuatku lapar. Ku ingin segera menyantap sate-sate yang telah kusajikan dengan tank baja besar, menakutkan, penuh siksa, serasa pengap di dalam. Dekapan embun, pagi cakra langit yang begitu cerah, menyambut hari bahagia menuju ke pemakaman sang pahlawan perang yang gugur membela negara, menumpahkan kecap pedas, mantap, lezat, meresap sampai ke bagian dalam daging. Pangeran itu seakan hati ini melepas lelah yang berlalu bila ku ingat Jenderal Sudirman. Dia yang perkasa, gagah, berani, juga tak gentar, maju tak gentar membela yang benar, maju serentak hak kita diserang. Panah-panah yang menusuk hati dan jantung yang paling dalam sampai ke akar-akarnya, membuatku patah hati dan ingin bunuh diri. Aku menyadari sekarang aku tertipu, aku terjebak, dan aku terperangkap. Ranjau yang sekutu buat,
berusaha sekuat tenaga agar dapat keluar dari gerobak sate yang memukau dengan kelap-kelip warna lampu di atasnya, dengan gerobak yang bertuliskan sate ayam. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, mereka lah sang motivator kami, berpidato menghimbau seluruh Pembeli satu persatu berdatangan dan habiskan semua. Wajah tampanmu yang mempesona, bagaikan pria yang sakit menyiksa jiwa dan meremukkan tulang belulang. Karena kau telah jatuh dari atap langit sebagai pangeran surga yang turun ke bumi. Sate, dan kujual lagi di ABRI, bersiap gencatan senjata, mengakhiri perang rakyat jelata, kurampas harta mereka beserta tusuk sate yang kubawa, dan tak disangka dan tak bisa dielak lagi. Ternyata sungguh-sungguh aku tak percaya sateku habis terjual. Sekian dari kami, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, Ezra dan kawan-kawan dari 92. Kepada mereka Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ezra, berperan sebagai remaja yang religius. Saya di sini siap membuat kalian semua takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hai guys, kenalin gue Ayu, berperan sebagai remaja yang cerdas dan bucin. Siap membuat kalian semua baper tapi cerdas juga. Ya, kenalin aku Gaby, berperan sebagai remaja yang galau. Siap membuat semuanya galau. Duhai pencari ilmu, tiada rugi kalian mendengarkan aku. Mudah-mudahan bagi kalian yang mendengarkanku, pastilah Tidak normal, sungguh tidak normal. Tekanan cinta seorang anak IPA yang berusaha mendapatkan arus dari cinta dari sang kekasih. Semoga perasaanku ini bisa menggugah. Burung-burung dalam sangkarku setiap hari bernyanyi untuk menghiburku. Aku adalah seorang pecundang yang gagal mempertahankan hati seorang pria. Sekeras apapun usahaku, tetap tak bisa merubah keinginanmu. Kau putuskan aku hanya demi Tuhan dipahami sebagai yang maha tinggi dan maha kuasa dan merupakan asas dari suatu kepercayaan dalam agama. Suara azan dikumandangkan, adanya tanda panggilan Tuhan. Segera berwudu menghilangkan kotoran. Manusia yang tersebar banyak di seluruh bangsa dan benua memiliki warna yang bermacam-macam. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna coklat dan juga hitam. Aku tak memandang bangsa. Aku hanya memandang dalam celanaku. Ku ambil dompet kecil yang berisi fotomu. Oh, tidak. Apabila puisi ini tidak sopan, maafkanlah saya. Karena saya bukanlah yang maha sopan, namun saya hanyalah seorang hamba Tuhan yang brilian. Betapa briliannya dirimu ini, sehingga hatiku segera terbawa keluar dari permukaan kulitku, melewati epidermis dan dermisku, sampai-sampai ingin kupeluk juga. Burungku terus berkicau. Mereka seolah tahu kesedihanku. Oh, kenapa hanya luka yang kudapat? Katamu, cinta adalah burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah penuh mengingat kau seluruh di tengah kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya abu. Cukup rasa rinduku yang berat, jangan. Burung-burung terbang membawa kenangan kita, menyisakan air mata
Berharap kenangan itu dapat kita ulang kembali. Membayangkan betapa indahnya hari-hariku ditemani oleh Rangkaian doa, kulanturkan siang dan malam, tiada bosan memuji. Rumus-rumus fisika yang begitu rumit, tak bisa ku pahami. Cukuplah rumus fisika yang rumit, jangan cinta kita. Aku mencintaimu sayangku, lebih dari burung-burung menemani sedihku. Hanya cicitan yang mengisi hari-hariku. Tanpamu, aku kesepian. Tanpamu, aku berdosa. Tanpa sadar, kita melakukan hal yang tidak berkenan di mata Yang Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa kulakukan selain berdoa kepada Yang Maha Kuasa, meminta. kepingan cinta, hatiku berbunga-bunga saat berdekatan denganmu. Berdegup semakin kencang dan menangis. Hidupku tampak miris. Merindukan dirimu, kenangan denganmu, hari-hariku denganmu. Sudahlah, aku harus melupakan Tuhanku. Tiada bosan aku meminta berkat. Sertai aku, jagalah aku, dimanapun aku berada. Menjadi hambamu membuatku gila. Aku dimabuk oleh senyummu. Wajahku memerah bagai udang rebus. Oh sayang, lihatlah diriku yang selalu memandangmu di dalam lubuk hatiku. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya dari Tuhan. Kesalahan datangnya dari setan, dan kita hanyalah korban. Burung dara, burung cendrawasih adanya di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Gimana penampilannya nih? Keren kan? Selanjutnya Regina dan kawan-kawan dari kelas 73. Beri tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Pastiuli Siregar. Perkenalkan, nama saya Regina Anggun Senduru. Perkenalkan, nama saya Damelia Novi. Aku akan membacakan puisi yang berjudul Bunga Hatiku, Bunga Hatimu. I akan membacakan puisi yang berjudul Merdeka atau Mati. Dan Ane akan membacakan puisi yang berjudul Aku Penjual Telur. Saat bulan purnama menerangi alam, saat bulan purnama menerangi alam, kau datang padaku sambil tersenyum manja. Kulihat samar-samar wajahmu tertimpa cahaya rembulan. Begitu tampannya bagaikan granat dan montir berdesingan, membakar perkampungan. Tak pernah ku kenal istilah takut, meskipun lawan banyaknya 1000 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselimpang. Telur mas, telur, ku bawa keliling kampung setiap hari. Demi sesuap nasi, telur merupakan bagian dalam hidupku. Semua ku jual, telur ayam, telur bebek maupun telur. Pangeranku, kau tersenyum padaku dan aku pun tersenyum padamu. Tanda cintaku kian meraju malam itu. Perlahan kau dekatkan bibirmu ke telingaku seraya berbisik. Merdeka! Seluruh rakyat Indonesia harus meneriakkan kata merdeka. Sekali lagi, seluruh rakyat Indonesia harus meneriakkan kata telur, telur. Begitu aku menjajakannya setiap hari. Hujan dan panas tidak menjadi rintangan. Satu persatu telurku elus sambil berkata, lirih ayamku. Aku cinta padamu sayang, hatiku berbunga, ku belai rambutnya yang hitam. Perlahan ku dekatkan bibirku ke daun berlapis baja milik Belanda. Harus kita hancurkan. Terlalu lama kita dijajah, terlalu lama kita disiksa.
Mulai detik ini, aku harus bertelur sebanyak-banyaknya. Kau telah berjasa, kadang ku periksa ayam-ayamku. Aku ingin mengetahui bagaimana ayam telur dapat keluar. Ku perhatikan ayamku dengan seksama dan Ku peluk dengan mesra, kau berada dalam pelukanku. Ku rapatkan dirimu dan dirimu, kemudian dirimu didorong oleh seluruh rakyat Indonesia dan semangat perjuangannya membara. Aku berada di barisan paling depan dengan senapan di tangan, semua ku tembak. plung keluar telurnya. Ku ambil satu persatu dan ku simpan di matamu terpejam, kau peluk juga aku. Ternyata kita sama-sama ingin saling membunuh mereka yang menyerang dari jauh. Maju, serang! Aku berteriak sambil mengangkat tinggi-tinggi telurku. Sekarang aku dalam keadaan bersedih, merenungi nasib ayamku yang sedang mabuk cinta. Kita sama-sama menangis bahagia. Matamu perlahan ku bersihkan dengan senapan mesin yang panas, sepanas darahku. Ku sambut serangan yang datang dengan peluru-peluru yang sudah tidak laku lagi dijual. Oh telurku, oh ayamku. Sayang, tidak perlu disesalkan. Tataplah mataku kembali dan kau terjang lalu hancurkan telurku. Akan ku dekatkan padamu. Tenanglah, diamlah. Aku akan merobek-robek telur, lemparkan semua yang kita punya sambil mengucap telur, telur. Sayangku, ku tusuk kau sampai mati. Aku masih punya banyak telur dan ayamku. Aku cinta padamu sayang. Sampai darah penghabisan hingga akhirnya bertelur lagi. Dan telur ayamku adalah telur kekasihku. Kita akan selalu bersama, berjuang selamanya untuk bertelur. Telur. Begitu aku menjajarkannya setiap hari di matamu yang besar bagai bolu bekal, tapi kini hanya tinggal mayat yang terkaku dengan penuh luka di dada. Kalau maut mengancam, ku akan berpaling dari kotoran ayam yang menggusurkanku dengan penuh luka, yang mengujurkanmu, yang menyebabkan bau jingga. Aku menjual telur setiap hari, ku jual telur-telurku di bulan dan bintang menjadi saksi cinta kita. Kasihkanlah aku menatap telurku. Begitu besarnya jasamu, kau mengubah nasibku dari kemiskinan menjadi keberingasan dalam kulu musuh. Aku berteriak lantang dengan menggenggam sepucuk surat cinta. Kini hanya kenangan kala kita bertelur sebanyak-banyaknya. Ku keluarkan telur-telurmu. Aku sangat bahagia walau hanya sekedar melihat tetes darah yang tertinggal. Tapi aku masih berdiri kokoh. Ku tantang 1000 penjajah dengan sebilah pedang di kanan, seujung keris di kiri, sambil berteriak, Merdeka, merdeka, merdeka.